Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang kesekian di bulan Ramadan kita diberi banyak kesempatan, banyak peluang untuk melakukan amalan yang bernilai utama dan kemudian keutamaan itu dilipatkan. Kalau kemarin kita mendapatkan satu materi umatnya Rasulullah SAW, umatnya Kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya umat yang amalnya tidak terlalu banyak, tapi kemudian terjadi pelipat gandaan gitu, pelipat gandaan pahala. Itu ya hanya umatnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian komentarnya Nabi siapa kemarin? Nabi Musa alaihissalam, sampai beliau pingin untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking penae begitu ya. Toh demikian sak penae umatnya Kanjeng Nabi pun ada yang tetap belum bisa memanfaatkan secara baik tentang status umatnya itu, status keumatan itu. Nah sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kajian sore hari ini saya sebenarnya yang ingin saya angkat adalah tentang akhlak. Kalau hadis kemarin sudah, tafsir sudah banyak dan seterusnya begitu. Saya ingin mengangkat akhlak. Tapi kemudian ketika saya cari referensi yang kira-kira paling tepat menggambarkan akhlak itu siapa? Itu hanya satu jawabannya, yaitu Rasulullah SAW. Selain itu tidak ada gitu. Selain itu tidak ada. Bahwa kemudian ada teori-teori tentang bergaulan, tentang bertetangga dan seterusnya. Teori-teori itu terpatahkan ya, tidak sekuat teori yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya saya kemarin buka-buka buku di rumah, saya menemukan satu buku yang sangat bagus, tulisan Syekh Shalih Al-Munajjid. Ya mestinya terjemahan, Bapak Ibu sudah tahu ya. Terjemahan. Kalau judul aslinya itu Kaifa amaluhum, bagaimana tentang amal mereka. Tapi kemudian diterjemahkan dengan judul Seni Interaksi Rasulullah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah itu punya kesempurnaan sifat ya, kesempurnaan makhluk itu ya Rasulullah gitu. Mau tidak mau harus diakui bahwa ketika kita berbicara siapa panglima perang yang paling bagus strateginya ya Rasulullah. Siapa yang jiwa negarawannya paling tinggi ya pasti Rasulullah. Dan ketika kita tanya siapa yang interaksi dengan istrinya paling bagus ya Rasulullah. Dan ketika ditanya siapa yang bisa berinteraksi dengan hewan, artinya ngopeni hewan secara baik ya Rasulullah gitu. Dan yang bisa interaksi dengan orang-orang cacat, siapa yang paling bagus? Rasulullah gitu. Nah buku ini mengupas tentang itu. Jadi interaksi tentang bagaimana Rasul berinteraksi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya ya, dengan anak-anaknya, makasih. Kemudian dengan tetangganya. Itu saya harus mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang sempurna. Sempurna bukan hanya dalam teori yang beliau sampaikan, tetapi sempurna dalam percontohannya. Sehingga seolah-olah tidak ada alasan untuk menolak bahwa Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik gitu. Wajar kalau kemudian Aisyah radhiyallahu an beliau berkomentar ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, komentar beliau hanya satu, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu pengantarnya. Dan baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya kita terbatas ya. Sebenarnya saya ingin membahas dari depan ya, dari depan tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, dengan
anaknya, dengan cucunya, dengan banyak sekali, dengan para penyandang cacat, dengan tamunya dan seterusnya. Saya memilih satu topik semoga nanti selesai, yaitu bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tetangga. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tetangga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa ini menjadi menarik untuk saya angkat? Bapak Ibu, cara untuk berdakwah yang paling sederhana dan menurut saya paling majas, paling bagus, itu adalah dengan pengamalan, dengan amal. Nah, saya keinginan kita semua ya, bahwa kita sebagai jamaah masjid, orang-orang yang aktivis masjid gitu ya, orang-orang yang sering ke masjid, itu di hadapan para tetangga diakui bahwa kita orangnya bagus, begitu. Sehingga ketika kita baik secara keislaman, sholat kita baik, kemudian ke masjid kita rutin, rajin ngaji gitu, dan ternyata kita berbuat baik pada tetangga, kita punya keinginan untuk tetangga kita menyimpulkan bahwa ternyata orang yang suka ngaji bertetangganya enak, bertetangganya bagus, begitu. Jangan sampai kemudian kita secara keislaman bagus tuh, kita sholatnya rajin, kemudian pemahaman kita juga bagus, tapi ternyata kepada tetangga ketus, tuh kan ke masjid setiap hari, tapi kepada tetangga dan seterusnya. Artinya bagaimana dia bisa kok bisa sholatnya baik kok pada tetangganya jelek? Itu yang kasihan sekali ya, kasihan Islamnya. Kalau kita ya biasa aja. Baik, begitu Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga saya berharap bahwa kajian ini itu bisa menjadikan kita lebih mendekati ya, lebih semakin dekat. Kalau mendekati masih jauh, lebih semakin dekat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun belum bisa, ya memang tidak mungkin bisa. Tetapi paling tidak setelah kita tahu ternyata Rasulullah begitu, maka kita ingin meniru, begitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tulisan ini diawali dari sebuah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Saya bacakan artinya. Ya, di ayatnya cukup panjang ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kekuatan yang didoktrinkan pertama kali itu adalah sembahlah Allah dan jangan menyekutukan. Yang menarik berikutnya adalah wabil walidayhi ihsana, kemudian dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu bapak kalian, kemudian berbuat baik kepada bapak ibu, kemudian karib kerabat, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Itu pihak-pihak yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Ada ibu bapak ya, ibu bapak, kemudian karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga jauh dan tetangga dekat, kemudian ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, ayat itu saya tertarik karena ditutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau saya mengambil hikmah dari ayat itu, bahwa cara yang sederhana untuk kita bisa bergaul dengan ibu bapak kita, dengan tetangga kita, dengan karib kerabat dan seterusnya itu adalah please tolong jangan sombong dan jangan membanggakan diri. Jangan membanggakan diri di depan tetangga, jangan sombong di depan tetangga, jangan sombong di depan orang tua kita. Ya mungkin orang tua kita don sewu, orang kampung, terus kita pulang dengan mobil yang sangat indah dan kita membanggakan mobil kita di depan orang tua, itu menyakitkan gitu ya. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri dan apalagi kita sombong, karena Allah tidak suka dengan itu. Kalau di situ juga ada kalimat tetangga yang dekat, maksudnya tetangga dekat dalam begini dituliskan adalah tetangga yang memiliki karib kerabat, memiliki hubungan karib kerabat.
Jadi saya punya tetangga, tapi kemudian dia ada hubungan persaudaraan. Itu tetangga dekat namanya. Tetangga jauh itu adalah tetangga, tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan. Menurut buku ini begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, saya mulai dari poin pertama. Rasulullah menganjurkan untuk menghormati tetangga dan hak-hak mereka. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus-menerus menasihati aku untuk menjaga tetangga dengan baik, sampai-sampai aku mengira dia akan membuat mereka menjadi ahli waris. Bapak Ibu, periksa ahli waris ya. Ahli waris itu adalah yang menerima seluruh harta kekayaan kita ketika kita sudah meninggal. Itu ahli waris. Artinya kemudian sesuatu yang kita cintai itu kan barang-barang ya, sebutlah begitulah. Nah, maka ketika Rasulullah sampai berkomentar bahwa seolah-olah Jibril itu akan membuat mereka, para tetangga itu menjadi ahli waris, itu artinya kita betul-betul disuruh sangat dekat dengan tetangga, sangat menghormati, sangat menyanjung, sangat menghargai para tetangga. Itu poinnya yang harus diperhatikan gitu ya. Sampai sedemikiannya, seorang dari kaum Ansor berkata, aku datang dari rumahku untuk mencari Rasulullah, kemudian aku mendatangi beliau dan beliau sedang berdiri. Pada waktu itu ada seorang yang sedang menghadap beliau. Aku mengira dia sedang memerlukan sesuatu dari Rasulullah. Jadi sedang berbincang begitu. Nah, Rasulullah terus berdiri sampai aku merasa kasihan padanya. Saking lamanya pengendikan antara orang itu dengan Rasulullah SAW. Saat orang itu pergi, aku memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, orang itu membuatmu berdiri sampai aku merasa kasihan padamu. Maka Rasulullah bertanya, kamu benar-benar melihatnya? Kata Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Aku orang Ansar itu berkata, tidak. Rasul menjawab, itu adalah Jibril alaihissalam. Dia terus-menerus menasihati aku untuk menjaga tetangga dengan baik, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan mereka salah satu dari ahli waris. Artinya Bapak Ibu, dari cerita itu, Jibril menasihati Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga itu lama dan diulang-ulang. Berbuat baik pada tetangga, seperti itu terus. Sampai kemudian Rasulullah mengira jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris, begitu. Itu kemudian yang berikutnya, menghormati tetangga itu merupakan bagian dari keimanan. Abu Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu meriwayatkan, telingaku mendengar dan mataku melihat saat Rasulullah bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangga. Saya ulangi nggih. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangga. Bapak Ibu rahimakumullah, menghormati tetangga itu artinya, kalau dalam bahasa saya, adalah menjaga kehormatan tetangga. Ya, menjaga kehormatan tetangga. Bukan sebatas kita betul-betul menyanjung, bukan hanya sebatas itu, tetapi menjaga kehormatan tetangga. Menjaga kehormatan tetangga itu dilakukan pada saat kita di depan tetangga itu maupun ketika kita jauh dari tetangga itu. Contohnya begini, ketika kita di depan tetangga, kita bisalah tidak terlalu sulit untuk andap asor, untuk hormat, untuk sopan, itu tidak terlalu sulit. Tetapi mampukah kita untuk menjaga kehormatan tetangga ketika kita tidak di depan mereka, ketika kita sedang bersama dengan orang lain? Misalkan tetangga saya di Gang Abimanyu, kemudian saya cerita kepada orang yang ada di sini, saya ceritakan tentang aib mereka. Itu saya memasukkan ke dalam golongan orang yang tidak menjaga kehormatan beliau, menjaga kehormatan tetangga.
Nah maka ghibah menggunjing tetangga itu merupakan sesuatu yang sangat parah, itu sesuatu yang sangat besar dosanya. Karena kita sudah diwajibkan betul-betul untuk menjaga kehormatan, dan ketika kita menyebarkan aibnya tetangga, itu berarti kita sudah menghancurkan kehormatan tetangga, walaupun kita sangat sopan di depan tetangga itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, monggo kita jaga kehormatan tetangga kita, ya. Mungkin kalau levelnya lebih tinggi, kita tidak suka ketika ada tetangga menceritakan kejelekan tetangga kita. Kalau bisa kita menutupi. Bukankah Rasulullah sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang kita bisa menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita di yaumul akhir kelak. Jadi ketika ada orang yang menceritakan tentang aibnya tetangga kita, saudara kita, mari kita tutupi kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal yuk kita menghindar. Kita boleh menceritakan aibnya orang itu hanya jika satu, kita mencari keadilan. Yang kedua, atau karena memang kita akan mencari seorang pemimpin dan seterusnya. Ada syarat yang tidak ringan untuk kita bercerita atau membongkar aibnya seseorang. Jadi jangan jadikan menceritakan aib itu menjadi satu hobi gitu ya. Biasanya karena kesolehan kita awali dengan kalimat tapi iki aku saya tidak menggunjing loh. Saya hanya menceritakan apa adanya gitu. Tapi perlu diingat bahwa menceritakan apa adanya, sesuatu yang sebenarnya, kejelekan orang, itu namanya menggunjing, ghibah. Dan menceritakan sesuatu kejelekan yang tidak sebenarnya, itu namanya fitnah. Jadi podo-podo eleke. Baik, kemudian berikutnya Rasulullah menafikan keimanan seseorang yang tetangganya tidak terjaga dari kejahatannya. Ngeri ya. Saya bacakan. Abu Syurai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Orang-orang pada bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang tetangganya tidak aman dari kejahatan mereka. Jadi tidak dikatakan kalau dalam teksnya itu la yu'minu, tidak beriman. Cuma di dalam terjemahannya ini dituliskan bukanlah seorang mukmin dalam kurung sejati gitu ya. Artinya tidak sempurna iman seseorang. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon untuk tidak menerjemahkan kejahatan itu diterjemahkan dalam artian ekstrim kita mencuri hartanya. Itu ekstrim, atau secara ekstrim kita membacok tetangganya, memutilasi. Tapi kadang-kadang tetangga bisa jadi tidak merasa aman dari kita atas perlakuan kita, atas obrolan kita. Maksudnya begini, kita merasa tidak aman ketika ada tetangga kita sedang ngobrol dengan tetangga orang, karena orang ini itu sering menceritakan kejelekan kita. Jadinya iso orang itu jangan sampai tahu aib kita. Orang itu jangan sampai tahu sesuatu dari kita. Kenapa? Karena dia suka menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Itu termasuk pemahaman saya, termasuk kriteria bahwa kita menjadi orang yang tidak aman dari obrolan orang. Jadi maksudnya tetangga tidak merasa aman dari kejahatan kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, intinya saya ingin mengatakan pada poin ini bahwa jadikan tetangga itu merasa nyaman ya. Nyaman itu salah satu dimensi dari aman. Merasa nyaman berhubungan dengan kita. Jadi tidak khawatir kalau kemudian kejelekan kita diceritakan ke orang, tidak khawatir kalau harta kita dicuri oleh tetangga kita gitu ya. Kalau curi kayaknya enggak sih. Tapi yang tidak aman kadang-kadang menyebarkan aib nih loh, sehingga kadang-kadang perlu kita hati-hati ya. Bahkan dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, apapun bentuk kejahatan itu.
ya, apapun bentuk kejahatan itu, baik kejahatan fisik, kejahatan non fisik ya, kejahatan non fisik ya sebanyak lah. Kemudian berikutnya, melukai tetangga adalah lebih buruk nilainya dibandingkan dengan melukai orang lain. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kejahatan kepada tetangga, itu nilai negatifnya, ya bahasa sing paling gampang, dosanya itu lebih besar daripada dosa ketika kita melakukan kejahatan kepada orang yang jauh di sana. Walaupun itu juga tidak merekomendasikan untuk kita berbuat jahat kepada tetangga yang jauh gitu, enggak ya. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah yang kalian katakan tentang zina? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya telah melarangnya, maka hal itu dilarang sampai hari perpisahan, sampai hari pembalasan, kata sahabat. Beliau bersabda, melakukan zina dengan 10 wanita lebih kecil dosanya daripada melakukan zina dengan istri tetangga. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini tidak berarti kita dibolehkan berzina dengan istri yang bukan tetangganya ya. Tetapi berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih gede 10 kali minimal dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi betul-betul Masya Allah ya, kita betul-betul harus menjaga kehormatan tetangga, kehormatan ya. Kehormatan tetangga itu termasuk kehormatan istri dari tetangga kita. Itu wajib dijaga gitu. Istri dari tetangga kita wajib dijaga. Anak-anak dari tetangga kita juga harus kita jaga kehormatannya. Begitu ya. Orang malah dibelasuki. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian menyakiti tetangga adalah menjadi sebab turunnya azab. Ngeri. Menyakiti tetangga adalah merupakan sebab turunnya azab. Ini ada satu hadis yang cukup panjang kalau saya bacakan, tapi dari hadis itu ceritanya begini. Jadi suatu saat ada seorang yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang tetangganya, tentang tangga. Jadi tetanggaku kok gitu. Nah, kemudian itu sudah dilakukan sampai yang kedua atau ketiga kali. Jadi jahat banget lah tetangganya, wis ya Allah. Di sini tidak diceritakan tentang kejahatan tetangga itu, tapi sudah sampai 2 dan 3 kali atau 3 kali, dan sahabat ini tidak tahan dengan kejahatan tetangga itu. Maka kemudian Rasulullah memberikan saran begini, sarannya bagus. Pergilah dan letakkan semua harta bendamu di luar. Jadi disuruh meletakkan, saya punya kursi taruh di luar, punya apa taruh di luar gitu. Nah, kemudian kan ketika ada orang lewat depan rumah, itu kan pada tanya, loh kenapa barang-barangmu ditaruh di luar begitu? Ya mungkin kontrakan sih mau pindah kontrak gitu. Kenapa barang-barangmu ditaruh di luar? Maka mau tidak mau sahabat ini kan cerita, iya saya disuruh Rasulullah. Loh kenapa? Karena begini diceritakan bahwa tetangga itu berbuat jahat pada saya, kemudian saya mengadukan pada Rasulullah, dan kata Rasulullah saya disuruh mengeluarkan barang-barangnya. Apa yang terjadi? Tetangga yang lewat di depan rumahnya itu ya kemudian melaknat dia, melaknat tetangga. Oh dasar tetangga itu jangan terkutuk, dia itu dilaknat oleh tetangga yang lewat gitu. Dan ternyata yang lewat kan gak cuma satu, namanya jalan umum, lewat lagi. Pada heran, loh kenapa kok ini barang-barang di luar? Berhenti dia bertanya, Mas kenapa kok barangnya di luar? Iya saya disuruh Rasulullah disuruh naruh barangnya di luar. Loh kenapa? Karena tetangga berbuat jahat gini. Akhirnya terkutuk tetanggamu itu, pergi. Dan seterusnya begitu, sampai tetangga ini tidak tahan atas kutukan dari orang yang lewat itu. Akhirnya udah barangmu dimasukkan lagi, dan saya berjanji saya tidak akan menyakitimu dalam bentuk apapun begitu. Ya itu salah satu ide cerdasnya Rasulullah ya. Jadi mau negur, tidak ditegur, tapi kemudian ditegur dengan hal seperti itu. Itu termasuk menurut bayangan saya cerdas banget gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa meniru kali ya. Kalau ada tetangga yang ribet, rewel banget gitu ya, dan kita tidak aman dengan itu, keluarin
keluarin barang-barangnya, kursinya keluar. Nanti kan ada tetangga gitu. Mas, kenapa kan di luar? Oh, kemarin dapat ikut kajian. Rasulullah itu menyuruh seperti ini loh. Kenapa? Tetanggaku payah banget. Oh, tetanggaku ngawur itu. Enggak. Maaf, kalau yang ini saya tidak merekomendasikan. Tidak. Saya ingin cerita bahwa bagaimana kemudian adab itu bisa turun. Kutukan itu dari bahasanya Jawa ya. Itu bisa turun karena dia tidak berbuat baik pada tetangga. Terus atas nih. Kemudian Ismail ya. Sebanyak melakukan banyak ibadah itu tidak bermanfaat jika mereka menyakiti tetangga. Ngeri kan? Ngeri. Kalau ini ngeri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada wanita yang dikenal karena sholat, dikenal karena sholatnya, karena puasa dan memberikan banyak sedekah, tapi dia menyakiti tetangga dengan perkataannya, Maka Rasulullah SAW bersabda, dia ada di dalam neraka. Ahli sholat loh, ahli puasa loh, mungkin ditambahin ahli taklim loh, gitu ya. Tapi kemudian kata-kata dia itu selalu menyakitkan tetangganya. Maka kata Rasulullah, dia ada di dalam neraka. Naudzubillah. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, ada wanita yang dikenal hanya sedikit berpuasa, ngepres lah ya puasa wajib pasti, dan sholat, sedekah, dan memberikan sedekah hanya dengan sedikit susu kering. Artinya cuma sedikit yang diberikan. Tetapi dia tidak menyakiti tetangga dengan perkataannya. Maka Rasulullah berkata, dia ada di dalam jannah. Kan? Jadi monggo lah, terutama untuk yang kita nun sewu amalannya ngepres nggih. Salat malamnya mengrong rakaat tambah witir siji. Ya ngepres monggo lah. Tapi dalam pembahasan ini monggo bagaimana caranya biar tetangga itu menganggap kita baik. Jangan sampai tetangga itu menganggap kita jelek begitu. Bahkan perintah bersikap baik kepada tetangga baik yang muslim maupun non muslim. Begitu. Tetangga memiliki beberapa tingkatan ya dalam urusan haknya. Jadi hak tertinggi itu adalah yang dia memiliki semua karakteristik. Apa itu? Ya dia seorang muslim, tetangga muslim, kemudian dia berbuat baik dan dia berteman dengan kita. Itu dia harus mendapatkan prioritas kebaikan dari kita. Dan yang lebih rendah lagi, misalkan dia mendapatkan sebagian dari dia muslim atau mungkin dia berbuat baik, tapi kemudian dia tidak muslim, maka dia mendapatkan hak di bawahnya gitu. Artinya bahwa seorang yang tetangga kita yang muslimnya baik, kemudian dia tetangga, kemudian dia berbuat baik, maka dia berhak mendapatkan prioritas dalam kita berbuat baik kepada mereka. Begitu. Artinya misalkan awake dhewe menjual oleh sithik gitu ya. Sithik dan tidak mungkin dibagi, maka tetangga yang itu lebih berhak daripada tetangga yang lain. Begitu. Kemudian Rasulullah menganggap tetangga yang baik adalah bagian dari kebahagiaan seseorang. Oke, saya lewat karena waktu. Semakin dekat pintu, semakin besar haknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, aku memiliki dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepada mereka yang pintunya lebih dekat denganmu. Jadi kalau misalkan saya bertetangga, kemudian ada tetangga lagi, maka ini lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu dari saya, begitu. Maka biasanya saya memberikan saran kepada anak-anak, jika akan mengirim kepada tetangga, maka jangan melewati ini, gitu. Jadi ini bertetangga begitu. Kalau saya rumahnya di sini, maka jangan ke sini dulu baru ke sini. Itu nggak baik. Tapi ke sini dulu baru kemudian ke sana gitu. Jangan sampai dibatin. Kayak kok ngirim tetangga kono kok aku urung apa ora ya, terus batin ngono iku ora apik ya. Rasulullah selalu memotivasi untuk memberi hadiah kepada tetangga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, wahai para muslimah, janganlah kalian membenci hadiah dari tanggamu meskipun hanya berupa kuku domba. Kuku domba niku nek bahasane saiki iki apa jenenge iki? Kayak kikil ya, tapi enak kalau saya suka. Niku wonten kaki kambing di sana enak. Jadi wahai para muslimah, saya ulangi,
janganlah kalian membenci hadiah dari tetanggamu. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin, salah satu bentuk kita membenci hadiah itu adalah dengan kalimat begini. Oh, misalkan diantar gula misalkan ya, diantar gula. Itu kan ya gula, ngomong cuma gula kan insya Allah kita udah punya ya. Jangan tolong disakiti tetangga dengan mengatakan, walah bu, kok repot-repot, uang saya kemarin baru beli 2 kilo, mbak sudah nggak usah repot-repot gitu. Jangan begitu Bapak Ibu. Terimalah hadiah dari tetangga kita, apapun bentuknya, dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia. Oh terima kasih, Masya Allah, saya mendapatkan gula, nanti bisa saya buatkan untuk takjil. Senang banget tetangga kita. Jadi kita harus menghargai pemberian dari tetangga apapun bentuknya, nominal sebesar apapun kita harus menghargai itu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kita jangan sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga, walaupun mungkin kualitas yang kita berikan itu ngepres. Begitu. Kadang-kadang karena atas nama harga diri gitu ya, kita mau memberikan satu es buah kepada tetangga, itu kita ragu-ragu. Saya mau ngasihkan, tetapi tetangga saya biasanya kalau beli es buah itu es buah 77, kayaknya ini nggak level, nggak jadi ya. Kita tidak perlu sungkan seperti itu. Berikan aja, kita berikan. Toh tetangga kita itu akan melihat bukan hadiahnya, tetapi perhatian dia. Sore ini saya mendapatkan hadiah dari Bu Bambang, dari tetangga saya, bakso. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Bambang. Jadi ada hadiah. Dan saya tidak melihat bakso ini cukup nggak untuk berempat keluarga saya. Itu saya nggak melihat itu. Tetapi betapa saya melihat Bu Bambang sudah memperhatikan saya sebagai tetangga, Insya Allah. Dan rasanya macelep gitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya memenuhi undangan tetangga, itu juga perlu kita prioritaskan. Sabar menghadapi sifat jahat tetangga. Bapak Ibu, walaupun kemudian kita pastikan kita jangan sampai berbuat jahat pada tetangga, tetapi jika ternyata tetangga kita berbuat jahat pada kita, maka sabar adalah sebuah keutamaan. Begitu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Toh mereka juga tidak menanggung dosa kita, sama dengan kita pun tidak menanggung dosa tetangga kita. Maka sekali lagi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Baik, itu semoga kita menjadi orang yang baik di tetangga kita, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga sebagaimana yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Baik, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.